Sampurasun sahabat YouTube, selamat datang kembali di Cangkir Bincang Sikat di Ramadan, di mana gua akan mewawancarai orang yang terkenal, orang yang terkenal dan berbakat, bukan karena kepo tapi karena cloud, cause that's what YouTubers do. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Beliau adalah salah satu face of YouTube gaming, Facebook gaming, YouTube. Dia live stream di Facebook tapi upload di YouTube. Dia juga tahun kemarin diundang Red Carpet Arcane. Wow, amazing banget gak sih? Dan tahun kemarin juga dia baru nikahanan. Please welcome Lutfi Halimawan. Halo Upi, ya gimana, sehat? Dikit. Dikit. Karena baru bangun dan belum makan. Betul. Tadi rencana kita jam berapa? Tadi tuh sebenarnya kita rencana jam 4 sore. Tapi karena Cuman karena satu dan dua hal ternyata ribet tadi ya, mau nggak mau jadi jam setengah 10. Tapi nggak apa-apa loh. Ini suatu kehormatan banget buat aku bisa ngundang Lutfi Halimawan ini. Ay anjir unggal poe ka imah. Gimana Pi sama PO lagi bagus? Baik, selalu baik. Oh, selalu baik. Tapi berarti selain live streaming, sekarang kemarin live nggak di Facebook? Live selalu atuh. Oh, live Runeterra ya? Ya, enggak sih. Aing tuh sekarang lagi live streaming WWE. Oh, terus iya. lagi apa namanya? Main ini nih deh kalau mana tahu. Ini adalah game the best bulan ini menurut Aing. Apa itu? Itu gamenya kayak gimana teh? Ini kayak Harvest Moon, tapinya dia versi monster-monsteran RPG. Berarti kegiatannya Pi selain live streaming sama konten di YouTube pasti banyak banget dong. Ya. Ini aja deh. Disebutin satu-satu aja deh. Oke. Jadi pertama kegiatan saya selain nge-YouTube, karena kan lagi nge-YouTube nih masih. Udah tuh jadi streamer Facebook dengan WHR yang cukup tinggi. Ya kan, lumayan banyak tuh. Jadi nggak mungkin streamingnya cuman sejam 2 jam doang sehari. Berikutnya ada FTH yang sekarang lagi habis stoknya gara-gara lebaran. Kemarin buy one get one kan. Lagi nyetok lagi sekarang. Terus baru mau rilis lagi nih kaos polos yang buat lebaran, buat bapak-bapak, buat kakak-kakak yang mau kerja. Mana kalau misalnya nggak suka kaos-kaos yang ada sablonannya, pengen yang polos, oversize atau kemeja yang rapi, baju koko, bisa. Itu udah mulai jualan itu dia? Udah tanggal 20 jualannya. Kemarin baru foto. Terus yang kemarin FT juga baru collab kan. Ya itu dimasukin ke FT aja lah. Terus toko kopi orang juga nanti mau ada acara bukber di sana. Terus ada Wild Rift. Nih bulan ini lagi ada campaign soalnya. Jadi minta boostingan segala macam karena kan saya partner dengan bapak yang ada di sini. Bapak Rito. Ya, Bapak Rito tanggal 23. Tanggal 20 ada syuting ini. Oh, ROG. Ya betul. ROG. Terus apa lagi ya? Oh ini lagi ngurusin anak-anak Virtunix yang mau debut. Udah sih paling lagi ngurus per NFT-an aja. Anak-anak minta di direct buat masalah lore global ya. Itu aja sih. Soalnya orang udah capek aja buat kerja buat perusahaan. Main perusahaan buat kerja sama orang nanti di umur 35-40. Tapi Biar overwhelm gitu gak sih mana Pi? Kayak banyak gitu ya mana ini. Lumayan sih. Yang paling PR tuh jam tidur sih Dik. Ya udah, Pi, ini terinspirasi dari siapa ya? Awal mulanya bikin konten gaming. Terinspirasi dari siapa bikin konten gaming? Jujurnya dari orang sendiri sih. Tapi dulu kan YouTube orang sebelum konten orang ada konten gaming. Tapi tentu saja Laurentius Rando adalah panutanku. Oh iya, ini keren kalau lihat vlog-vlog lamanya Upi ini banget ya sama Brando lagi Rando. Gila itu the real Gazelion, Gazel Battalion. Gazel Battalion. Ya, emang mana kiblat mana siapa? PewDiePie. Salah ya? Semua orang pasti kiblatnya PewDiePie. Iya, salah. Berarti harus agak miring dikit kiblatnya berarti ya. Nah, tapi kalau YouTuber gaming luar yang paling Aing suka tuh dulu tuh si Vanos. Bukan. Sebenarnya orang nggak ngikutin ini sih. Orang tuh ngikut banget sama Etika kalau misalnya personality. Oh, Etika yang orang waktu masih awal-awal nonton terlalu malu buat mengekspresikan diri kayak dia gitu loh. Karena penonton orang banyak penonton anak kecil kan, banyak bocil dulu. Sampai makin kesini ketika dia udah nggak ada, orang jadi sering nonton videonya. Sekarang ada yang mirip Etika, Speed. Tapi kemarin kena kasus anjing. Yang Valorant ya. Orang kayak gitu mah sering kena kasus Dik. Don't know why anjir. Makanya tuh kenapa sih
bikin bisnis clothing? Karena gini, orang waktu sebelum YouTube pernah bikin bisnis makanan minuman, Dik. Seriusan? Apa? Apa? Sumpah, pernah. Apa minuman makanan? Cari aja Giants. Nah, itu orang bikin jualan sama makanan juga dulu. Orang bikin kayak ya makan makanan ringan sih, tapi sih jalan 1 tahun entah kenapa ya orang tuh rada trauma sih. Soalnya tuh banyak deadstock, udah itu apa namanya, di dalam timnya tuh orang nggak bisa over dominan gitu. Karena di situ orang team up-nya bukan sama orang yang sekarang, tapi sama kakak kelas orang dulu. Jadi dia ngerasa lebih menggurui, sedangkan orang tuh nggak ya orang tuh nggak bisa digituin kan. Nggak bisa, mana kan ini banget orangnya. Ya orang kan dominan banget orangnya kan. Nah, aing tuh digituin sampai akhirnya crash si perusahaannya. Nggak nemu lagi jalan keluarnya gimana caranya buat untung lagi tuh, buat profit lagi tuh nggak bisa. Padahal itu masih progres mengejar BEP, Dik. Apa itu BEP? Jelasin dong, aing anak muda nggak ngerti. Break even point. Oh, break even point, iya. Break even point. Waktu itu tuh lagi ngejar break even point. Sedikit lagi tuh hampir break even point gara-gara kita udah buka cabang di Nangor. Iya. Di Unpad. Unpad itu? Nangor. Udah ada 3 tuh cabangnya waktu itu, Dago, Nangor, sama Maranatha waktu itu kan. Tapi gara-gara kelas dalam, udah tuh buat membalikan semuanya untuk recover lagi juga susah. Jadi nggak bisa. Sejak itu orang trauma. Soalnya dari situ babe orang tuh ditipu buat si bisnis ini tuh dari tempat lahan. Orang waktu itu buka di depan SMA 5 Bandung. Babe orang kena tipu 100 juta waktu itu. Anjir. Dari situ orang trauma Fuck. buat bikin apa namanya, bisnis makanan minuman lagi. Orang tuh suka keinget deadstocknya itu loh. Dimana kalau misalnya bisnis clothing itu tuh yang kita jual itu kan art sama quality sama customer satisfaction yang berbeda dari yang mereka makan tuh kan di lidah ya. Ini kan di badan, ya kan, sama pride-nya tuh ada gitu loh ketika mereka menggunakan suatu baju. Nah, orang tuh merasa memang bisnis orang tuh bakatnya tuh di clothing. Oke, kalau gitu, Upi kan ini di United Carpet nih, Arken. Arken. Nah, gimana sih? Ceritain dong, apa si pertama kali diundang tuh lewat apa? Terus perasaannya gimana waktu itu? Jadi waktu itu orang lagi streaming Lost Judgment. Tahu kan game-nya? Tahu. Itu Aing pengen mainin juga nanti habis main Yakuza 7. Ya, jam 3 pagi lagi grinding sama anak-anak, masih 700-500 yang nonton waktu itu. Bos orang tiba-tiba dari Amerika nelpon, nanyain kabar kan. Kirain orang tuh ada apa namanya, ada campaign lagi kan. Ya udah ngobrol tuh kan. Tiba-tiba dia bilang, "Kamu kalau keluar negeri mau nggak?" "Kemana?" katanya. "Buat acaranya Riot." Orang belum tahu bakalan ada Arcane. Ya kan, orang nggak tahu bakalan ada Arcane. Orang pikir itu Worlds. Tahu Worlds kan? Apa? Worlds. Words. Turnamennya Valorant sama League of Legends. Oh, iya. Global TI-nya bisa dibilang. Oh, oke. Ya, itu tuh di Reykjavik. Reykjavik tahu di mana? Enggak. Iceland. Oh, iya, tahu. Viking. Iceland, sorry, Finland. Nah, terus orang mikir ke Reykjavik kan. Terus orang bilang, itu tuh Hamin 1 bulan nikah, Dik. Hamin 2 bulan, sorry. Iya. Hamin 2 bulan nikah kan, waktu itu kan Desember nikah. Terus akhirnya dikabarin, oh kemana? Ke Reykjavik kata. Enggak, ke LA kata dia. Hah, acara apa? Kita mau rilis Netflix Arcane katanya. Jadi si Arcane ini tuh ya itulah TV series kata dia kan. Kemana? Ke LA tanggal berapa? Orang bilang kan November, dari tanggal 4 sampai tanggal 26 waktu itu. Aing bilang kan, waduh, tanggal 4-nya saya nikah, orang bilang kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, masih kejar kok seminggu. Akhirnya orang ngobrol sama dia kan. Beb, gimana nih? Kita tanggal 4 sampai 26 diundang buat ke Amerika, ke LA katanya kan. Kalau nolak nggak enak juga kan. Soalnya orang kan emang udah setahun tuh partnership sama Riot kan. Sekarang udah mau jalan 2 tahun. Nah, terus apa namanya? Dia pun bingung kan waktu itu. Akhirnya semua urusan paspor, visa, nikah, pre-wedding semuanya diurusin 1 bulan doang. Mana bayangin tuh. Capek apa Anjing, ini? speedrun anjing. 1 bulan semua urusan nikah. Itu apa 1 namanya? bulan? Ya, sumpah ya, itu tapi ada aja jalannya sih, alhamdulillahnya. Kok bisa sih? Wah, nggak ngerti deh Aing juga deh, Dik. Sumpah, itu Aing nggak ngerti. Ini kan Aing itu tuh dia siapin cuma 1 bulan kalau mana yang mau tahu. Itu dari nyari apa? Nyari elo-nya segala macam. Dari apa? Dari nyari WO. Ya, dari WO. Tapi 1 itu bulan. semua orang yang nyeting. Pokoknya orang bilang ke Riot itu kalau misalnya emang orang mau pergi, tolong bantuin nikahan orang. Riot bilang siap katanya. Ya udah, oke. Nah, terus dari situ apa namanya? Akhirnya orang nyiapin orang foto segala macam, orang ngurusin paspor, visa dan lain-lain. Itu untungnya langsung dapat surat yang diterima ke Amerika. Ya kan, orang kan interview. Ya, Mana interview tahu nggak ya yang aing bolak-balik Jakarta buat ngurusin visa Amerika. Itu kan ribet tuh, visa Amerika tuh paling susah kan, Dik. Inggris sorry paling susah. Tapi Amerika bisa dibilang salah satu paling susah visanya. Itu prosesnya gimana? Jadi orang datang ke kedutaan. Kemana? Ke kedutaan. Kedutaan. Ya, datang ke kedutaan Amerika. Seriusan? Serius, orang datang ke kedutaan Amerika, terus interview.
ditanya maksudnya sana mau ngapain dan lain-lain kan. Akhirnya orang liatin surat rekomendasi dari rakyat PT-nya kan, PT Rakyat langsung. Ditelepon orang rakyatnya ke sana, ditanyain ini siapa dan lain-lain. Terus Instagram orang dicek, Facebook dicek, semua dicek. Pokoknya background orang dicek semua. Sampai rekening saldo orang itu dicek semua aliran dananya. Itu khusus mana doang kayak gitu atau semua traveler Semua dari orang. Semua, makanya banyak yang ketolak, Dik. Tahu. Tapi pengen liburan gitu juga. Apa? Pengen liburan harus gitu juga, wawancara Ya, gitu. liburan kayak gitu juga. Orang itu kehitungnya visa bisnis, jadi bisa 5 tahun di Amerika. Iya. Nah, kalau sekarang orang bisa 5 tahun tinggal di Amerika gitu loh. Kalau di Jepang kan maksimal 2 minggu. 2 minggu. Kalau visa turis ya. Kalau visa bisnis itu bisa request, bisa 3 bulan 6 bulan kalau nggak salah. Tapi di Amerika orang udah dapat aksesnya 5 tahun. Berarti bisa ke sana lagi kalau mau. Bisa, tapi nggak mau. Itu ribet banget ya wawancara kayak gitu. Kok Jepang gitu juga? Jepang nggak seribet itu sih. Nah udah itu akhirnya diterima kan, seneng banget tuh aing tuh kan, seneng. Udah beres tuh, udah kelar. Ya udah langsung akhirnya berangkat di masa pandemi. Ternyata di Amerika kan lumayan capek tuh. Aing kan ke Jepang dulu. Walaupun cuma bentar doang sih ke Jepang ya, cuma di bandara doang, tapi aing seneng banget. Justru aing lebih seneng menghabiskan waktu di bandara Jepang daripada di hall di LA. Ya, kenapa? Daripada di LA. Ya nggak tahu, yang orang Asia dik susah. Apa yang mana suka di Jepang? Di Jepang adalah apa ya? Mereka memanusiakan manusia layaknya manusia gitu. Kalau di sana Amerika? Ya udah aja gitu. Di Amerika mah ya udah gitu. Gimana sih hidup mana kayak gini loh, manusia tuh kayak gini. Ibarat di Jepang tuh ada namanya toilet. Dimana ketika dia musim dingin dia ada penghangatnya. Ada penghangatnya ya. Terus dari tempat tidur itu kan di Jepang tuh kadang pakai tatami di kain tidur. Setelah dibaca-baca itu kan ada manfaatnya buat kesehatan. Makanan itu tuh mereka tuh ada manfaatnya juga dan lain-lain. Jadi kita tuh di sana tuh untuk sesuatu tuh detail gitu loh. Kalau di Amerika tuh kita layaknya hidup orang biasa aja. Mana yang makan bangun pagi salmon asem, kentang. Terus mana yang makan alpukat. Yang gitu-gitu lah. Aing gak suka sih ya. Mungkin bukan lifestyle Aing. Jujur Aing culture shock waktu di LA. Kaget Aing tuh sama budaya LA itu ternyata begini gitu loh. Tapi yang Aing yang apa? Untuk sightseeing lebih enak Jepang atau dengan Jepang? Ya sightseeing tuh kayak pemandangan kan? Nah, pemandangan. Ya, jujur Aing lebih suka Jepang. Bahkan dari Tokyo sampai Kyoto, walaupun itu berbeda, tapi Aing sangat suka. Dari ambience suara orang Jepang yang orang denger aja, orang lebih suka orang Jepang ketika ngomong gitu loh. Ambience-nya tuh orang lebih suka itu. Suara kereta, itu orang suka banget. Terus, apa namanya, kalau di Amerika, ketika orang ngomong, orang bisa tahu itu dia ngomong apa gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti. Jadi kayak mana diomongin tuh Aing tahu. Oh, ada emang yang ngomongin mana? Ngomongin dia. Hah? Kenapa? Karena dia mukanya orang Asia banget kan. Di Amerika orang kena rasis berkali-kali. Bahkan orang kena tipu sama Spider-Man yang ada di Hollywood. Oh iya, itu apa sih? Aing nggak tahu lore-nya. Ceritain dong. Ini belum ke Arcane berarti ya. Jadi waktu itu orang di Hollywood diajakin lagi foto-foto. Si Spider-Man goblok ini tiba-tiba ngajak foto gitu. Iya. Terus dipalakin. Anjing ya? Kok gitu? Iya, Aing sama Dylan dipalakin, disuruh bayar satu orang 500.000. Jadi 2 juta tuh Aing keluar buat Spider-Man. Bangsat anjing. Kok gitu sih? Ya itu lah. Ngajak mana foto? Ya. Tapi minta mana bayar? Ya. Kalau kan apa banget anjing? Ya itu Amerika tuh. Terus apa namanya? Dia juga kena rasis sama bule-bule di sana. Dibilangnya pembawa virus, pembawa penyakit gitu. Demi apa? Ya. Secara terus, langsung atau diomongin di what the hell? Gila ya, dahel ya. Terus apa namanya? Taksi di sana pergi kemana-mana harus pakai taksi karena kereta nggak ada di LA, nggak kayak di Jepang. Kalau di Jepang tuh naik kereta paling 20.000 10.000. Di sana sekali berangkat dari naik taksi itu mungkin harganya sekitar 400.000. Anjir. Dari sini mana ke TSM? What the fuck? Pulang lagi 400.000 berarti 800.000. Anjing gak nyaman banget sih Aing, mending Ya pulang. kan, Aing juga gak akan nyaman. Terus makanan di sana makanan di sana Aing selalu makan makanan Asia. Tapi bukan panda apa sih namanya tuh? Panda Express bukan. Tapi karena Panda Express di sana makan nasi kayak makan nasi aking. Terus yang orang makan di sana orang cari restoran yang emang punya orang Jepang. Jadi orang makan sushi di sana. Tiap hari orang samperin tuh restorannya. Tapi nggak enaknya sarapannya orang mau nggak mau harus ikut sarapan bule. Orang makan yang asam-asam terus. Perut aing sampai sakit coba. Sambal nggak ada. Di sana cuma ada saus tomat doang. Yang asam-asam tuh gimana? Asam-asam tuh kayak yang tadi aing bilang salmon pakai mayones, pakai saus tomat, pakai terus pakai lemon. Iya asam banget itu. Asam banget pokoknya dik makanan di sana. Terus kentang,
Burgernya juga kadang dikasihin. Di sana nggak ada nasi. Orang tuh kebanyakan makan burger Iya. dan Ya, daging burger. hambar. Lagi hambar. Ya, dagingnya hambar Mang- banget. Aing makan ini. Aduh apa ya namanya? In and Out apa sih namanya tuh burger yang ada di Amerika tuh? In and out Eh, ya, In and out burger. In and Out burger ya. Nah, itu Hmm. yang makan In and Out rasanya hambar banget, jauh lebih enakan ini dik. Portobello tuh apa ya di sini ya namanya? Carl Junior di sini. Jauh lebih enak. Terus yang enak orang apa? Sushi, sushi. makanan Asia. Iya, pasti semua akan berpulang. Bahkan bos orang juga bilang Lutfi culture shock di sini gitu katanya. Dari cebok nggak ada air, Oh iya, pakai apa, tisu ya? nggak pakai tisu. eh, Kan nggak buat. Aing dibilang culture shock sama bos Aing sama anak orang-orang rakyat pada dibilangnya Lutfi culture shock. You're so Asian katanya. Sedangkan dia nggak terlalu sebenarnya. Ya tapi mukanya dia lebih Asia. Aing yang Asia, yang hidupnya tuh orang Asia banget gitu. Orang di sana minum nggak pakai air putih dik. pakai air tap Kebanyakan- itu kan, air keran. Ya satu. Terus mereka kebanyakan kalau makan burger itu ambil ngebir sama Coca-Cola itu di situ gratis. Air putih mana bayar? Hah? Ya. Tahu? Aing pernah. Ya. Aing waktu di Disneyland mau ambil air, akhirnya air putih. Ternyata free waternya Coca-Cola. Air putih bayar lagi $1 atau $2 gitu lupa Aing. Kok gitu sih? Karena ini kali, karena udah tahu yang sehat air putih terus dibayar gitu. Atau gimana? Oh si Aing sih kenapa seperti itu ya? Terus kan orang nggak bisa makan kentang dik. Nggak bisa makan kentang. Ya Aing nggak suka kentang. Kentang goreng tuh Aing nggak suka. Jadi Aing tiap makan steak kalau kentangnya kentang goreng bukan mashed potato, nggak akan Aing makan kentangnya. Serius, Terus mana di nggak suka sana- makan kentang? Nggak bisa Aing nggak suka Ya, kentang. Aing baru tahu. What the hell? Aing anti banget sama kentang. Kenapa anjing? Nggak enak. Hah? Tapi kan sama mashed potato sama, ya agak lebih ini, saya dia Nah, lebih. mashed potato ada susunya soalnya. Iya. Masih enak gitu, masih lembut masuknya ke mulut. Kalau kentang goreng, Aing nggak suka sama sekali. Terus habis itu gimana? Iya, Apalagi? udah. Dari situ udah deh, baru diundang red carpet kan. Waktu red carpet juga dia nggak boleh masuk. Karena- Dituduh kena COVID. Ya. Dituduh. Sama sama Iya. penjaga rakyatnya. Sama rakyatnya ya. Padahal mah enggak. Pas dia dites itu kebetulan positif. Jadi ada 2 orang yang nggak bisa masuk waktu itu. Kalau dia sama dia Dia waktu itu positif. positif bohongan setelah dites Jadi mana tahu gak sih swab yang cuman gini-gini doang di Iya, luar. iya, Jadi itu mana- kan kayak nggak ini banget kan, kurang. ya nggak akurat kan, 90% kan akurasinya kan. Nah terus di tes PCR yang beneran yang buat bandara, yang buat terbang negatif. Tapi di tes PCR waktu kapan? Waktu mau balik. Amin 1 sebelum acara langsung tes PCR lagi udah itu. Tapi masuk gak dia ke acaranya dia? Enggak, Ya, soalnya lo dia juga nggak bisa masuk. ya. Terus ini dong, missing out the fun dong, atau enggak? Ya benar, missing of the fun bisa dibilang. Hari pertama sih kan ada 2 hari acaranya. Hmm, Jadi orang sama Razi waktu itu. yang bapak Filipin kan? Ya sama bro from Filipina. Di situ orang sama Razi berdua aja Yang hari kedua mana datang? datang. Hari pertama tuh yang mana ketemu Tyler itu yang Pokemon segala macam. Hari pertama orang ketemu Poki. Apakah Nggak tahu sih mantap sih. Hah? apakah semantap dilihat di Twitch? Ya anjir, masalah kan gini, Aing kan ngajak foto, terus dia ngerangkul gitu loh, dik. Rangkul itu, sinian dong. Waduh. Rekam closer kata dia. Ya udah, apa lagi gitu. Tapi dia tinggi gak sih kalau orang-orang di sana tuh? Tyler mas Aing sih, tapi sisanya ya boleh tinggi dik, 190. Anjir. Swim itu 2 meter apa 190 Aing lupa. 80 90. Dia tinggi banget dik, sumpah. Dilan aja yang satu, Dilan tuh lebih tinggi dari orang ya kalau nggak salah ya. Itu dia ada lagi yang lebih tinggi dari Dilan. Tapi Tyler Bola-bola mereka tinggi. tapi sebentar, Tyler. Tyler tuh sebenarnya tinggi, cuman dia beke aja gitu loh. First impression sama orang-orang di sana, sama influencer di sana, paling asik siapa? Razi. Selain Razi, Oh, Razi Filipina sih. yang non ASEAN. Poki baik. Oke, baik. Oh ya, orang ngobrol lumayan banyak sama Poki sih waktu itu. Sama Tyler enggak ya? Tyler foto aja. Tyler juga baik sih. Poki, Tyler good. Sisanya orang nggak kenal. Ada pacarnya temennya Poki siapa sih namanya, Lily Picu. Ada Michael Reeve. Ya itu juga baik. Waktu itu ngajak minum ke orang. Oh ya? Ya, Mana ngajak kan minum nonton bareng. Michael Reeves tapi Nggak tahu. itu lucu-lucu anjing, dia Michael Reeves. Dia bikin Apa sih kayak namanya? Michael Pokoknya Reeves. yang heboh tuh Razi waktu itu. Offline TV. Iya, offline TV. Oh. Sama kling lagi. Waktu itu offline TV kan. Terus ketika Razi itu tuh teriak-teriak dia kan. Dia teriak-teriak kayak it was offline TV. Lutfi, I must check the picture with them katanya gitu kan. I must check, yeah, it's calm. I will help you to check a picture with them. Akhirnya mereka ternyata open kan.
Merekanya open, akhirnya ya udah kalian satu table aja sama kita nonton bareng Arcane di Premiere waktu itu. Mana Udah deh. satu tab sama itu Offline TV itu? Mm-mm. Wow, itu aing suka banget tuh sama Michael Reeves, Pi. Oh ya nggak tahu sih, tapi bahkan yang dipicunya yang kayak Sarah Lloyd kan. Enggak. Tahu sih, aing mikirnya mirip sih. Soalnya aing nggak tahu sih, menurut aing mirip ya. Tahu kagak, ini dipicu sama Sarah Lloyd, Riri. Soalnya aing bilang, wah ada Sarah Lloyd versi bule ini. Terus habis seneng banget mana di situ, di posisi itu, gimana? B aja sih. Ya, seriusan. Terusan. Karena tapi apa? Gimana ya, aing merasa honored sih karena apa namanya? Ya ini kan dari bos gitu. Ya sebenarnya aing merasa bangga aja sih bisa jadi part of Riot waktu itu. Kayak wah ternyata aing nih dianggap nih sama bos aing nih sampai diundang ke LA. Jadi waktu itu tuh sebenarnya ada banyak influencer, tapi yang tembus cuma orang doang. Waktu itu tuh, yang lain tuh pada nggak bisa. Kurohiko tuh nggak bisa waktu itu. Terus orang bilang yang buat, jadi yang diundang premier hari pertama itu tuh cuma orang doang di. Nah nanti tuh ada yang hari keduanya di tanggal 20 kan. Iya. Nah itu orang disuruh milih mau siapa yang nemenin. Ada satu influencer besar yang nggak bisa orang sebutin, tapi orang nggak milih dia. Karena Karena yang nggak dekat sama dia. oh iya. Akhirnya orang milih Dilan. Tapi Dylan itu salah satu pilihan dari yang dikasih sama Red juga. Atau Ya enggak? dikasih Riot, Oh, pilihan yang dikasih sama Riot. Berarti B aja ya pas di acaranya. Lebih senang di Jepang. Ya. Dik, mana tuh nggak tau perasaan aing ketika di Jepang, Dik. Gak tahu. Dik, aing tuh seneng banget Dik kalau waktu aing di Jepang tuh aing bener-bener aduh ya Allah Dik, gimana ya? Itu kayak ketika aing injek bandara Jepang aja hati aing tuh berbunga-bunga. Setiap aing landing di Jepang itu aing sangat seneng Dik, kayak wah finally gitu. Finally mau kemana dulu? Ke Family Mart aja aing seneng Dik, sumpah. Ya, Ke Family Mart aja seneng, jalan aja seneng aing Dik. Aing nggak mau naik taksi di Jepang mah Dik. Ya kan budaya di sana ini rata-rata jalan sama naik kereta. Iya, iya karena kan aing orangnya emang suka jalan kan. Bahkan orang biasanya kalau misalnya mau ke Jepang nih, hamin sebulan orang olahraga dulu. Biar kuat Apa jalan. like work, aing ngerjain kaki dulu nih. Biasanya biar supaya jalan di sana tuh nggak jompo besoknya. Ini biasanya yang latih dulu di sini. Makanya aing muay thai dulu biasanya kalau sebulan sebelum ke Jepang. Nanti sampai sana jadi jalan sejauh apapun. Orang kan kalau jalan cepet banget, Dik. Orang kalau jalan cepet banget ya. Jadi kalau misalnya di Jepang tuh kalau udah jalan tuh aing nyium bau udaranya, ketemu vibes-nya, ambience-nya, naik keretanya aja udah seneng. Aing tuh pernah seminggu di Tokyo nggak ada agenda, cuman ke Akihabara doang muter-muter. 3 hari tuh 4 hari berturut-turut. Aing tuh dulu tuh orang yang gampang excited Dik, seneng gitu. Karena over excited, apalagi kalau udah hal tentang game ya, game story gitu. Apalagi yang berbau Jepang gitu loh. Makanya kalau udah dikasih yang pas ke Amerika kayak gitu segala macam, Allah excited seneng gitu kan. Tapi pas di Sampai sana sana tuh pengen pulang aja. Sumpah. mending acaranya di Jepang aja gitu ya. Iya. Dari kapan nih ngonten? Dari tahun berapa ya? Boleh tahu nggak nih? Jadi orang konten itu dari tahun 2015. 2015. Ya. Kurang lebih barengan sama Aing, cuman Aing waktu itu nggak serius. Video pertama orang diupload di YouTube itu waktu SMP. SMP. Ya. 2015 2000. SMP. SMA Ya. kali. SMP 2011 tahun yang lalu, 2011. 2011, iya SMP. Ya 2011. Waktu itu baru masuk SMA, kelas 3 SMP. Itu main-main atau udah serius? Masih main-main. Ya semua orang kalau awal-awal masih main-main gak sih? Kecuali Yang serius yang Dota 2 Funny Moment. Dota 2 Family Moment. Iya. Ngikutin 7 tahun yang lalu. Ngikutin Rabu Dota. Bukan, aing ngikutin Gema dulu. Oh gitu gimana? Justru aing baru ada tahu ada Rabu Dota sejak ada Gema. Itu masih pakai laptop. Udah pakai PC, tapi burik PC-nya. Udah tahun 2011 siapa sih yang punya PC bagus anjing? Mereka udah lama nih main game nih. Kasih tahu dong game yang paling mana sukai all time. Gak mesti satu game. Misalkan mana suka series apa? All time ya, all time. Yang mana paling suka overall apa? Yang nilai 10 dari 10. What the fuck? Yang sampai sekarang susah move on aja ya. Boleh. Dan game yang membawa aing sampai bisa beli rumah. Apa yang boleh kalau nggak Persona Yakuza? Ya betul. Apa yang mana? Apa Persona Yakuza? Persona. Oh Persona. Jadi Persona tuh yang ngebuka jalan ke Facebook. Saat ngebuka jalan, yang ngejalaninnya Yakuza. Tapi Persona lama nggak sih? 120 jam aing namatin Persona 5. Gila, aing Yakuza ya. Yakuza. Wih, mana main Like a Dragon kalahin gameplay aing 130 jam. Itu sama grinding kan? Ya. Oke, next berarti Pi ada sebelum akhir podcastnya ada pesan nggak buat aing,
penonton mungkin, penonton mana atau penonton aing. Apa ya pesan ya? Nggak ada sih anjir. Pesan apa bangsat? Ya. Tepuk tangan dulu. Gak ada. Apa kayak apa? Lomba ngetik sama aing sekarang. Lomba ngetik. Type Racer udah biasa lu main offline. Sedikit game di podcast. Anjing gak ada titiknya bangsat. What the hell? Aku Aing ya? Aing nggak nyampe 500 aja 425 doang. Ayo lagi. Aing harus diomongin kalau aing mah. Diomongin gimana? Dibaca. Ya udah omongin aja. Ya, aku bukan orang yang lemah. Kalau aku lemah, sudah ku bersembunyi di dasar lembah. Namun aku orang yang kuat dengan anjing salah dengan dagu tersuat menggenggam kejujuran erat-erat. Tapi kalau cuma jadi hantu, Let's go. aso hantu lagi. Maka aku pun aduh banyak tipe tak tahu. Anjing 500 cepet mana dik GG. Ya udah Pi, terima kasih banyak Pi sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Dari orang sih ada pertanyaan terakhir, boleh ya? Ya, menarik dik podcastnya. Iya, makasih loh. Ini ada pertanyaan terakhir ya? Ya, Boleh. Upi mau nggak kalau ngebahas teori Pokemon sama Klarus miskin dari Clean Sound Studio? yes. Stay clean and sound. Mana ngapain masuk goblok? Ayo di podcast. Tolol. Serius. Part 2 masuk channel Dika. Lalu bacot.